Sok-soklah berkat dari Allah yang tersedia pada kita pagi hari ini. Di hadapannya kita datang dan sujud menyembah Dia, kemegahan Raja kita, kemegahan Raja di atas segala raja. Bumi pun bersuka dan kita pun bersuka karena Dia. Haleluya. Sungguh tak tertandingi dan tak terbandingi dalam bentuk apapun. Itulah sebabnya kami mau memuliakan Engkau, meninggikan Engkau di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami memohonkan kiranya Tuhan, ibadah yang datangnya pada pagi hari ini dari pihak Engkau Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya, turun memberkati kami sekalian. Dari awal ibadah ini sampai usainya, Engkau diagungkan, dimuliakan di dalam kemuliaan-Mu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Disilahkan duduk, Bapak Ibu. Sebab peperangan kita dalam hidup ini bukanlah melawan darah dan daging. Musuh kita bukanlah saudara seiman kita. Musuh kita bukanlah teman kita. Tapi musuh kita adalah setan, iblis, dan pengikut-pengikutnya. Dan kita hanya dapat mengalahkannya dengan senjata kekuatan iman yang asalnya dari Allah. Amin. Mari bersukacita bersama-sama, bersorak mengagungkan kekuasaannya yang tak terbatas. Haleluya. Amin. sukacita yang dari Allah yang dianugerahkan di dalam hati kita. Sekarang taburan firman Allah akan datang kepada kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran-kebenarannya datang dan berbicara kepada kita. Tuhan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara besar, dan itu pasti Kau kerjakan dalam hidup orang-orang yang Kau cintai dan sayangi.
dikerjakannya kepada kami. Tuhan, taburkan firman-Mu di hati tanah kami yang terbaik, dan kami mau mendengar, kami mau meresponinya, dan kami mau menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama firman Allah dari Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30 dalam satu tema, perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita belum selesai. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikian firman untuk kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, yang meresponinya, dan yang melakukannya dalam hidup, sebab engkau akan berbahagia karenanya. Bapak Ibu Saudara, dalam arahan tema kita, perjuangan belum selesai, adalah konsep berpikir yang harus ada pada kita, bahwa setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih ada di dalam dunia, dan kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Di antara kita hidup di dalam dunia ini dan menjelang kedatangan Kristus, kita tidak bisa bersantai secara rohani, tapi kita harus selalu bersiaga. Perjuangan kita, peperangan kita belum selesai. Setiap hari adalah perjuangan hidup, dan setiap hari adalah peperangan rohani bagi setiap kita. Suka atau tidak, mau atau tidak, saudara dipaksa untuk tetap menyadari, memahami dengan betul bahwa kita sedang ada dalam medan peperangan, dan karena itu kita harus selalu siaga di dalam perjuangan kita, karena perjuangan kita belum selesai. Saudara, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan di sana bahwa kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Perhatikan, Yesus memulai pelayanannya, melakukan pelayanannya bukan pada satu titik, tapi di beberapa tempat, di beberapa daerah, mulai dari desa, mulai dari pelosok sampai kepada kota. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang sangat penting dalam bagian ini yang harus terus kita teruskan dalam perjuangan kita. Jangan pernah surutkan semangatmu untuk Injil. Perjuangan kita untuk memberitakan Injil belum selesai. Banyak kota,
banyak desa yang harus dijangkau. Perumahan-perumahan baru bertumbuh pesat di kota-kota besar. Itu berarti ada jembatan-jembatan orang-orang percaya yang dapat dilayani, dan mereka dapat menjadi berkat dalam lingkungan yang baru tersebut. Dan melalui penjangkauan mereka, maka orang-orang itu akan menikmati kabar sukacita, yaitu kabar dari Tuhan Yesus Kristus penyelamat kita. Tapi saya mau katakan satu hal yang penting. Injil yang kita beritakan harus senyaman mungkin untuk sampai kepada setiap orang, dengan cara Tuhan, dengan hikmat Tuhan, sehingga firman itu sampai kepada mereka. Memang kadangkala ketika firman diberitakan, ada gejolak, ada reaksi, ada hal yang ditimbulkan. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Kita masuk secara lebih perlahan, membagikan Injil itu melalui kehidupan kita, sehingga keberadaan kita itu menjadi satu keberadaan yang diimpikan, yang dirindukan, yang diharapkan. Karena itu dimanapun saudara berada, hal ini jangan pernah lupakan. Orang-orang yang kita layani harus merasakan kasih dimulai dari kita. Melalui pelayanan tersebut, hati mereka terbuka untuk datang kepada Kristus, bukan sekedar bergabung dalam sebuah organisasi. Kita tidak lagi sedang berbicara tentang menambahkan bilangan, tapi kita sedang menambahkan orang-orang yang berkualitas di dalam hidup iman kepada Kristus Yesus. Di ayat yang ke-23 dikatakan, dan ada seorang yang berkata kepadanya, meneruskan cerita tadi, Yesus berjalan berkeliling dalam memberitakan Injil, dikatakan, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saudara, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Yang terpilih itu siapa? Mereka yang terpilih itu adalah mereka yang meresponi anugerah Allah. Mereka yang memberikan diri terhadap anugerah Allah, di mana mereka ditawarkan keselamatan di dalam Yesus. Mereka meresponinya. Ada sebuah seleksi. Saya mau katakan, itu adalah proses seleksi rohani. Setiap pengikut Yesus yang sudah percaya Yesus secara pribadi seharusnya bertumbuh kerohaniannya. Saya ulang sekali lagi. Setiap pengikut Yesus yang sudah percaya kepada Yesus secara pribadi seharusnya dia bertumbuh kerohaniannya. Kepercayaannya kepada Kristus berbanding lurus dengan pertumbuhan kerohaniannya. Kepercayaannya kepada Yesus berbanding lurus dengan pertumbuhannya. Jadi tidak ada orang yang berkata, saya sudah kenal Yesus secara pribadi, tapi dia tidak bertumbuh secara rohani. Itu mustahil. Karena dia berjalan beriringan. Sewaktu engkau mempercayai dia, pada saat engkau mempercayai dia, engkau diajar oleh dia. Dan pada waktu engkau diajar oleh dia, engkau akan bertumbuh oleh dia. Dan pada waktu engkau bertumbuh oleh dia, engkau akan berbuah dan engkau akan mencerminkan kehidupan orang yang ada di dalam dia. Pertanyaan yang ditujukan kepada Yesus oleh seseorang tadi menunjukkan suatu keadaan pesimis terhadap bahwa banyak yang dipanggil dan banyak yang diselamatkan. Sedikit atau banyak bukan berdasarkan putusan Tuhan semata, melainkan juga berdasarkan respon terhadap anugerah Allah sehingga ia diselamatkan. Saya mau katakan, boleh kita mempunyai pemahaman bahwa banyak yang terpilih, banyak yang terpanggil, seharusnya juga banyak yang terpilih. Tapi faktanya banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Itu bukan karena Allah tentukan engkau yang ini diselamatkan, yang itu tidak diselamatkan. Tidak. Berdasarkan pengetahuan Allah, dia tahu engkau merespon kepada dia, engkau membuka hati kepada dia, dan memberi dirimu kepadanya, engkau diselamatkan. Di ayat 24, Yesus memberi jawaban terhadap pertanyaan ini. Lihatlah jawaban Yesus. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Yesus menjawab pertanyaan. 2 kalimat dijawab oleh Yesus. Memakai 2 kalimat. 2 kalimat Tuhan Yesus
diungkapkan, baik yang pertama maupun yang kedua, berbicara tentang perjuangan untuk masuk ke surga. Apa itu? Yang dikatakan bahwa ternyata untuk masuk ke dalam surga itu ada perjuangan. Banyak orang yang berusaha masuk di sana tetapi tidak memperolehnya. Nah, ini menarik sekali. Pertanyaannya, apakah Yesus sepakat dengan pemahaman bahwa surga itu harus diupayakan atau diusahakan? Karena dikatakan tadi, kamu harus berjuang. Tapi di kalimat yang kedua, dikatakan banyak orang mengusahakan tetapi tidak dapat. Bukankah kelihatannya ini nampaknya Yesus mempunyai pemahaman, nampaknya loh, bahwa rupanya keselamatan itu adalah sebuah perjuangan, rupanya sebuah keselamatan itu adalah sebuah usaha. Apakah demikian pemahamannya? Mari kita lihat lanjutannya. Apakah Yesus sepakat dengan pemahaman banyak agama saat ini bahwa dengan usaha manusia maka manusia memperoleh surga? Dengan kebaikannya manusia mereka dapat memperoleh surga? Ternyata lihat jawaban berikutnya. Yesus rupanya tidak mempunyai pemahaman yang demikian. Ternyata Yesus tidak berpendapat demikian. Ia justru berkata, banyak orang berusaha untuk masuk surga tetapi tidak dapat masuk. Di ayat yang ke-24, soal apakah sedikit saja orang yang diselamatkan, Yesus mengatakan apa? Berjuanglah melalui pintu yang sangat sesat itu. Yang kedua kalimatnya adalah banyak orang akan berusaha masuk tetapi mereka tidak akan dapat masuk. Hal ini sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa keselamatan itu bukan usahamu. Keselamatan itu bukan perjuangan kita, tapi keselamatan itu adalah anugerah Allah. Bahwa engkau meresponinya itu adalah bagian di mana engkau menyambut anugerah dari Allah. Itu persis penegasannya dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ke-9, bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Dikatakan demikian Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain kita dapat simpulkan bahwa usaha manusia untuk memperjuangkan keselamatan pribadinya itu mustahil bisa dilakukan. Yang Yesus mau katakan adalah tanpa Yesus perjuanganmu tidak akan ada arti apa-apa. Usahamu tanpa Yesus tidak akan ada nilai apa-apa. Karena itu jangan engkau bangga terhadap engkau punya agama. Jangan engkau bangga terhadap pengetahuanmu yang banyak tentang Tuhan. Karena itu tidak menyelamatkan kita. Tidak akan menyelamatkan dirimu. Yang menyelamatkan kita, karena kita menerima anugerah Allah itu, meresponinya, memperjuangkannya sampai akhir hidup kita, supaya keselamatan itu padamu, itu akan engkau terima sampai akhir kehidupanmu. Ayat 25, penjelasan yang lebih menolong kita selanjutnya. Jika tuan rumah telah bangkit dan tetap telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar. Itu berarti Tuhan membuka anugerah selebar-lebarnya bagi setiap orang. Tapi kalau pintu sudah tertutup, terlambat sudah. Dan mengetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara, prinsip penyelamatan dijelaskan Yesus untuk selanjutnya. Hanya yang dikenal oleh Yesus dan yang mengenalnya yang diperkenankan masuk ke surganya. Saudara, dikatakan di sana, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Yesus katakan,
Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Bagi siapa? Bagi engkau yang sudah percaya kepadanya, bagi engkau yang menjadi domba gembalaannya. Ayat 26, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Nah, ini menarik sekali, supaya kita sadar ya, bahwa pengetahuan kita tentang Tuhan tidak menyelamatkan kita. Sebab seorang menjelaskan tentang Tuhan tanpa perlu mempercayai Tuhan juga ada. Sebab ada orang yang bisa menjelaskan tentang Tuhan sekalipun dia tanpa mempercayai Tuhan. Pengetahuan tentang Tuhan tidak menyelamatkan kita, tetapi iman dan kepercayaan kita kepada Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Ayat yang ke-27. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Lihatlah bagaimana Yesus memberi penegasan tentang sikap Allah bagi mereka yang hanya menjadikannya sebagai pemanis bibir untuk mengelabui sesamanya. Ia berkata di ayat yang ke-27, mereka tidak dikenal Tuhan. Dari mana asalnya mereka? Bahkan Allah mengatakan, enyalah dari hadapanku. Sekarang kita masuk di ayat 28. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Mereka yang disebut Yesus di ayat 27 sebagai pembuat kejahatan akan mengalami keadaan buruk seperti di ayat yang ke-28. Mereka tidak turut dalam kerajaan Allah seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka dianggap sampah, dicampakkan keluar dari kerajaan Allah. Ayat yang ke-29. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Saudara, menarik sekali. Mereka yang sibuk dengan urusan-urusan tentang ketuhanan tapi tak mempercayai Tuhan. Mereka yang berdiskusi tentang Allah tapi tidak mempercayai Allah. Mereka yang tahu tentang teori mujizat Allah tapi tidak mempercayai tentang mujizat Allah. Mereka tidak menikmati anugerah keselamatan dari Allah. Tapi justru siapa yang menikmatinya? Dikatakan akan datang dari berbagai daerah, dari timur, dari barat, dari utara dan selatan. Dari timur, barat, utara, selatan dikatakan. Artinya dari berbagai tempat Allah justru menganugerahkan kesempatan keselamatan diperoleh oleh orang-orang yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Justru orang-orang yang tidak diperhitungkan yang akan diselamatkan. Mereka dikatakan oleh Alkitab akan makan bersama-sama dalam kerajaan Allah. Ayatnya yang ke-28. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita harus berjuang untuk tidak ketinggalan secara rohani. Kita harus mengalami kemajuan secara rohani di dalam hidup kita. Menyimpulkan dari seluruh firman Tuhan ini sekaligus aplikasinya, maka saya menyampaikan kepada kita ada 5 kesimpulan sekaligus sebagai aplikasi bagi kita. Yang pertama, oleh karena perjuangan kita belum selesai, maka marilah kita berjuang untuk memberitakan Injil hingga semua orang mendengar kabar sukacita tersebut. Mulailah dari orang-orang terdekat saudara. Ketakutan dan kecemasan sering meruntuhkan semangat memberitakan Injil. Padahal momen seperti sekarang ini, manusia membutuhkan kabar gembira dari Tuhan, yaitu ada pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun ada kematian, ada sakit penyakit, tapi Tuhan tidak pernah dikalahkan
oleh sakit penyakit dan oleh kematian. Yang kedua, karena perjuangan kita belum selesai, mari kita tetap di jalur perlombaan hingga garis akhir. Jangan keluar dari arena pertandingan. Teruslah berlomba. Teruslah berlomba sampai perlombaan imanmu selesai dan engkau memenangkan. Yang ketiga, karena perjuangan kita belum selesai, maka kita harus memegang teguh keselamatan yang telah dianugerahkannya kepada kita. Saudara, kalau saudara tidak memelihara iman, saudara kehilangan keselamatan dari Allah. Karena itu pelihara iman saudara sampai akhir hidupmu. Yang keempat, pengetahuan kita teramat tidak cukup untuk memahami dan mengerti tentang Allah. Tetapi iman kita mampu menjangkaunya. Karena itu perkuat iman dengan meyakini, mengimani Yesus dan mengimani firman-Nya. Yang kelima, yang terakhir, biarlah kita menjadi orang yang diperhitungkan Allah dan diundangnya untuk menikmati perjamuan bersama-sama dengan Dia di surga yang kekal. Teruskan perjuanganmu, karena perjuangan kita belum selesai. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Gelorakan semangat kami, gairahkan kami untuk terus berjuang, memperjuangkan iman yang sudah kami terima dari Yesus, dan membagikan Injil, membagikan iman dan kesaksian, kehidupan di dalam Yesus Kristus yang memberi kepada manusia damai dan sejahtera. Dan tolong setiap kami untuk tetap berada dalam jalur perlombaan iman dan tidak digoyahkan, tidak akan pernah menjadi goyah kami, oleh karena Tuhan menopang setiap iman kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah sudah beri yang terbaik. Sekarang persembahkanlah persembahan kita. Baik itu berupa benda, berupa materi yang ada pada kita, maupun hidup kita, persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, tempat perteduhan kami, tempat kami memperoleh ketenangan adalah padamu saja. Baik hal-hal yang kami alami dalam minggu ini yang menyulitkan hidup, kami percaya bahwa Engkau menyediakan jalan bagi kami, bahwa hidup ini selalu ada akhir dari setiap persoalan,
bahwa kami tidak berjalan sendiri, tapi Allah datang menopang kami, memberi kekuatan kepada kami pada waktu kami menghadapinya. Ada yang mengalami sakit, Tuhan jamah-Mu cukup bagi kami. Engkau menjamah setiap yang sakit, Engkau memulihkan setiap yang sakit. Bagi yang kekurangan, ada tersedia jalan-jalan Kau memerintahkan berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan, Engkau akan juga menopang setiap pribadi, setiap keluarga daripada umat-Mu yang menyaksikan siaran pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya jamah-Mu atas mereka, pertolongan-Mu atas mereka, jalan keluar daripada-Mu atas mereka. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pendidikan, berkati masa depan dari anak-anak kami. Berkati gereja kami, berkati juga kota kami, berkati bangsa kami dalam pergumulan-pergumulan di masa-masa COVID ini. Berkati negara-negara di dunia. Kami doakan kiranya damai sejahtera Allah tercurah atas bumi ini, sehingga manusia di dalamnya bergembira karena anugerah-Mu yang penuh dengan limpah kasih dan memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa sahabat kami kepada Engkau. Kami mohonkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat dari Allah. Kita percaya ada damai dari Allah yang dianugerahkan di sepanjang perjalanan hidup kita pada minggu ini lagi. Asal daripada Tuhan untuk engkau dan saya. Tataplah hari esok dalam berkat pertolongannya, dan terimalah berkat yang limpah darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah usai, limpah anugerah Allah menyertai kita di sepanjang minggu ini lagi. Shalom.